Ya. Ini sebenarnya cocok nggak sama semua orang atau memang ini hanya cocok untuk karakter orang tertentu kok? Jawaban saya adalah jadi orang-orang seperti apa yang memang lebih cocok untuk day trading. Satu udah pasti orang yang inti utama dari day trading itu kebanyakan orang ya kalahnya di mana. Makanya day trading itu wajib punya win rate yang besar. Dan win rate yang besar itu diperoleh dari reward per trade yang kecil-kecil tadi. Makanya di strategi ini biasanya aku belinya kapan? Aku belinya jam, ya kalau misalkan di bulan itulah amit-amit portofolio saya sudah minus 10%. Saya baru stop. Kebanyakan kesalahan orang di luar sana juga ketika trading adalah dia tidak... Halo my friends, kita ketemu lagi di Tiger Talker, di mana untuk Tiger Talker ini kita akan ngobrol dengan orang-orang yang memiliki insight di pasar modal dan harapannya bisa memberikan gambaran yang lebih positif buat my friends ambil keputusan investasi ke depannya. Dan pada hari ini mungkin episodenya khusus buat my friends yang suka jangka waktu investasi ini pendek nih. Ya short term ya, atau mungkin gak ada waktu untuk ngeliatin monitor setiap saat. Tapi pengen hasilnya optimal. Karena hari ini narasumber yang akan kita ngajak ngobrol adalah seorang trader sejati. Tadi waktu pas sebelum kita mulai ngobrol ya, tadi sempat bilang bahwa caranya tuh gampang. Yang penting itu waktu-waktu tertentu itu bisa ngeliat marketnya. Jadi cuma jam 3:30 sore, terus pagi-pagi besoknya udah bisa langsung direalisasiin. Jadi ini sebenarnya cocok banget buat my friends yang mungkin punya kesibukan. Dan hari ini kita sudah kedatangan Mas Nelson Novanta, bener ya? Betul. Atau biasanya disapa tuh Koko Cuan lagi. Ya. Selamat datang Mas. Selamat datang Mas. Halo teman-teman Tiger Talker semuanya. Iya, jadi my friends ini pasti pengen tahu dong kira-kira gimana caranya bisa optimal tradingnya dalam jangka pendek itu bisa menghasilkan. Nah kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama Koko Cuan lagi. Mengenai Koko Cuan lagi aja ya? Iya boleh. Oke. Jadi tadi kita sempat ngobrol ya. Kalau misalnya buat trading itu tadi sempat ngebahas kita nggak usah tiap saat ngeliatin monitor. Ya. Kita bisa trading lebih optimal hanya ngeliat di waktu-waktu tertentu aja. Yes. Tadi sempat dibahas juga ya jam 3:30 kita bisa lihat, nanti besok pagi kita bisa jual. Jadi sebenarnya ini tuh strategi apa sih? Kok bisa ngeliatnya tuh hanya jam 3:30 sore dulu, terus besok pagi juga bisa langsung direalisasiin. Ini strategi apa sebenarnya? Oke, dalam dunia trading mungkin teman-teman pernah dengar juga ini tuh strategi yang namanya beli sore jual pagi. BSJP. Ya, BSJP. Sebenarnya ada dua strategi. Yang pertama adalah yang belinya sore, jualnya pagi. Dan yang kedua itu yang belinya pagi, jualnya siang. Atau di sore. Oh, oke. Kalau nggak BSJP atau nggak BPJS? Bukan BPJS Kesehatan. Bukan. Pagi jual siang atau sore. Oke. Gitu ya. Jadi kenapa dilihatnya jam 3:30 sore? Gitu kan. Karena kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, kebanyakan orang mengacu pada candlestick kan. Dalam bentuk grafik. Dan kebanyakan orang ngelihatnya apa? Daily. Nah daily itu candle-nya baru terbentuk ya menjelang closing. Kenapa nggak jam 3? Kenapa nggak jam 2? Karena di sana candle-nya masih goyang-goyang, masih gerak-gerak. Makanya di strategi ini biasanya aku belinya kapan? Aku belinya jam 15.50. Ketika pre-closing. Nah ini teman-teman, ini juga banyak ya dari alumniku yang belum tahu awalnya sebelum ikut kelasku ya. Jadi setelah ikut kelasku dia baru ngerti. Ternyata di jam 15.50 itu segala harga saham berhenti. Nge-freeze. Kenapa? Karena itu lagi periode atau momen di mana dia membentuk finalisasi harga penutupan. Kok kalau kayak gitu masih bisa beli gak sahamnya? Jawabannya masih bisa. Kita masih bisa input ordernya. Dan biasanya harga saham menjelang closing itu tidak terlalu banyak bergerak. Oke. Karena ada mau finalisasi harganya. Iya. Ini saya kasih tips ya. Biasanya cara yang saya lakukan adalah saya beli, kemudian saya lebihin minimal 3 tick ke bawah. Contoh misalkan harga sahamnya 100 nih. Saya belinya misalkan di 103. Dapatnya harga berapa tuh pas penutupan? 103 dong kok. Kan lu beli lebih mahal. Jawabannya enggak. Kita tetap dapat harga penutupannya. Kalau penutupannya di 100, dapat di 100. Penutupannya di 102, dapatnya di 102. Tapi kalau penutupannya di 104, kita dapatnya kita nggak dapat barangnya. Karena kita beli di 103. Nah, di situ teman-teman otomatis secara tidak langsung akan mendapatkan langsung harga penutupannya. Oke. Jadi lebih firm tuh. Jadi area beli kita semua sama. Cuma mungkin sahamnya aja yang beda. Untuk kita jual keesokan paginya. Jadi kalau lebih kayak gitu konsepnya. Ya jadi my friends, tadi kalau misalnya dengar dari Koko Cuan lagi ya bilang bahwa
fokus ke candlestick ya. Candlestick Ya. itu kan salah satu indikator, bukan indikator sih sebenarnya, tampilan grafik lah ya. Yang memang terbentuk dari harga pembukaan, tertinggi, terendah sama penutupan ya. Nah memang kenapa kok diperhatikan itu hari-hari menjelang penutupan, karena memang finalisasi harga itu baru terbentuk pas closing, menjelang closing ya. Sebenarnya pertanyaan sebelum kita tanya lebih detail lagi nih kok. Kenapa pakai cara seperti ini? Maksudnya gini, kenapa nggak misalnya gini, ya jam 12 siang pas penutupan seri 1 coba dicek aja kan juga bisa. Kenapa harus nanti itu pas sore-sore gitu loh? Kenapa nggak jam 10, kenapa nggak jam 2, kenapa jam 3? Apakah pembentukan harga di jam-jam segitu tuh belum sepenuhnya terbentuk atau gimana? Jawabannya adalah ketika marketnya lagi buka, itu masih ada banyak banget, bukan rumor ya, jadi kayak banyak banget berita-berita yang bisa terefek ke pergerakan harga saham. Contoh sesimpel, tadi Mas bilang, kenapa nggak di akhir sesi 1? Bisa aja tiba-tiba perusahaan rilis laporan keuangan di sesi 2. Harga sahamnya baru terbangkan. Itu kalau yang versi bagusnya. Tapi gimana dengan versi jeleknya? Ya tiba-tiba ada pengumuman, contoh paling gampang lah, BI rate. Tiba-tiba BI rate malah suruh naik tuh. Tiba-tiba bursa saham kontok semua. Ya itu langsung terreflect kan. Tapi beda dengan penutupan. Kalau di penutupan ya udah, ya memang ada beritanya, tapi kan kita bisa antisipasi besoknya. Karena kita udah dapet di harga closingnya nih. Kita langsung bisa antisipasi besoknya seperti apa. Jadi kita langsung bisa preventif. Oh kayaknya kemungkinan besar besok akan turun nih. Jadi kita bisa mungkin level stop loss-nya lebih ketat. Beda dengan ketika market berjalan itu masih sangat-sangat volatil. Berarti sebenarnya strategi ini cocok buat mereka yang nggak bisa perhatiin monitor setiap saat ya kok ya? Ya kalau saya ya. Jadi kalau misalnya kayak karyawan gitu, atau mungkin kita emang ada meeting dan segala macam, yang nggak mungkin memperhatikan pasar selama seharian. Strategi ini sebenarnya bisa diimplementasikan. Benar. Cuma pertanyaannya sederhana sih. Kalau misalnya tadi dibilang baru monitoring pas menjelang penutupan, terus kapan transaksinya? Kapan ngeceknya? Kan maksudnya kan kalau udah mau closing harga udah mulai mau terbentuk kan? Itu gimana kok? Alumni saya tuh ada alumni webinar saya ada kurang lebih 3.000-an lah per saat ini. Dan mereka semua menunggu saat yang sama. Jadi jam 3:30 sore Mas. Oh 3:30 sore? Ya. Untuk melakukan? Screening. Cari sahamnya. Jadi kalau saya udah buat screener itu, jadi saya share ke mereka, jadi mereka tinggal cari aja kira-kira saham yang berpotensial, yang sesuai dengan strategi yang saya ajarkan itu seperti apa. Jadi banyak banget yang mungkin dari karyawan, bahkan saya ada cerita real yang bawa alumni saya, karyawan, dia setiap jam 3:30 sore pura-pura ke WC Mas. Jawabannya cuma buat screening dan beli sahamnya. Jadi my friends, kalau misalnya ada timnya gitu ya, atau ada karyawannya kok setiap jam 3:30 sore itu hilang ya, itu bisa jadi alumninya kok Cuan lagi. Jadi setiap jam 3:30 sore melakukan screening. Ya. Boleh tahu nggak sih maksudnya apa sih yang dilihat dari screening itu kok? Kalau dari screening itu biasanya saya tangkap saham yang menarik itu pasti dari indikator dulu. Ketika dia memenuhi kondisi indikator tertentu, dia masuk ke screener saya contohnya. Oke. Kemudian yang kedua, saya juga lihat dari sisi volume. Volumenya ini oke gak? Kemudian saya tambahin juga value atau nilai transaksi. Karena percuma sebagai contoh, misalkan harga sahamnya naik 10%. Tapi ternyata harga tadi itu cuma naik karena ada uang 50 juta di sana. Menurut Mas menarik gak? Jadi saham itu naik 10% karena nilai transaksi sebesar 50 juta doang. Oh gak liquid sama sekali. Gak liquid, gak menarik kan? Uangnya terlibat dikit. Beda cerita, sahamnya naik 10% tapi ternyata nilai transaksinya 5 miliar. 10 miliar, lebih menarik gak? Lebih menarik karena uangnya terlibat lebih besar kan. Kita bisa lihat keseriusan harga saham itu langsung di hari itu. Naiknya tuh beneran atau enggak? Naiknya beneran atau enggak. Besoknya ada potensi lanjut naik atau enggak. Kita ngomongnya potensi ya. Tidak ada kepastian nih, apakah akan naik atau enggak. Kita bisa tambahin dengan cara apa? Kita bisa tambahin dengan cara kita cek karakteristik sahamnya. Dengan kondisi yang seperti itu, besok pagi dia lanjut naik atau enggak. Cara lihat karakteristiknya gimana? Sesimpel kita cek candle-nya. Ada open, ada high kan? High-nya terbentuk gak minimal target yang kita mau? Berarti saya mungkin coba recap ya, my friends ya. Jadi ketika dia naik dalam beberapa persen tertentu lah ya. Diikuti dengan adanya tenaga lah ibaratnya. Gas, apalagi bensinnya itu juga tergolong cukup besar. Itu memberikan probabilitas yang lebih tinggi lah ibaratnya. Untuk memberikan potensi keuntungan di hari esok. Benar. Itu berlaku di kondisi market IHSG seperti apapun.
Jadi mau berita globalnya seperti apa, atau mungkin ada regulasi baru dari pemerintah seperti apa, itu nggak pengaruh kok? Pengaruh mungkin pemilihan sahamnya jadi lebih dikit. Yang muncul di screener lebih dikit aja. Tapi Indian tetap bisa nggak untuk kita pakai cara itu? Jawabannya masih bisa. Karena akan ada saham yang seperti itu setiap harinya. Iya sih. Jadi kalau misalnya seperti itu. IHSG meskipun lagi lesu atau gimana, pasti ada beberapa yang tiba-tiba naik aja kan. Ya. Gampangnya ini deh, kemarin kan IHSG dropnya lumayan dalam tuh. Tugas kita nyari saham apa sih? Tugas kita adalah mencari saham yang kontra dengan IHSG. Seperti itu kan, IHSG turun tapi dia naik. Menolak turun. Dan kalaupun dia naik kan otomatis duit yang terlibat juga gede dong. Gak mungkin orang market lagi panic sell dan dia berhasil nahan itu, ada something dong di sana. Nah kita bisa ikutan di sana. Sesimpel kemarin yang sempat naik tuh saya ingat ya ada misalkan contoh ada BRPT. Ini bukan ajakan beli jual ya. Ini contoh aja, contoh kasus. Misalkan ada BRPT, kemudian ada Tron, ada JIHD kalau nggak salah. Itu saya sampai tahu tuh. Karena saya tiap hari buka scannernya dan itu masuk radar saya. Kemarin yang sempat rame lagi 2 minggu lalu apa? Grup Lipo, MLPL, MLPT, MPPA, rame nggak? Rame. Ketangkap juga di scanner saya nggak? Ketangkap juga. Karena ada duit yang terlibat di sana kan. Dan kelihatan juga dalam bentuk chartnya memang naik juga. Jadi sebenarnya keadaan pasarnya seperti apapun pasti kan selalu ada opportunity ya kok ya. Jadi ada mereka saham-saham yang memang kalau boleh dibilang menolak turun lah. Benar. Jadi fokus ke sana. Iya. Setelah itu kita akan coba cari mereka-mereka yang memang naik tapi juga diikuti dengan adanya power lah ibaratnya. Benar. Karena kalau misalnya powernya nggak ada, probabilitas dia untuk besok naik tuh kecil jadinya ya. Kecil. Dan juga kalau misalnya kita mau partisipasi pun juga nggak bisa karena transaksinya kecil kan betul kan. Betul. Oh, oke. Nah pertanyaan berikutnya adalah dalam sehari itu bisa berapa kali transaksi? Apakah cara ini tuh, saya akan berkali-kali transaksinya atau pasang banyak order supaya probabilitas itu lebih tinggi atau gimana kok strateginya? Enggak, kalau saya pribadi ya, saya maksimal beli tuh 3 saham doang. Dalam sehari? Iya, belinya di sore hari tadi 15.50 maksimal 3 saham, besok pagi jual 3 saham tadi. Sebentar, 3 saham pas di 15.50? Iya. Pas di 15.50, berarti rentang 15.50 sampai 15.58 lah. Oh sebelum post closing? Sebelum penutupan di 16.00 ya, sebelum finalisasi itu ya. Pas pre-closing berarti jadi ya. di situ order, nanti kan jam 16.00 ke fill tuh ordernya. Ya udah ada di portofolio kan. Nah besok pagi kita siap-siap jual. Opsi jualnya banyak lah, banyak cara. Bisa teman-teman pakai manual order besoknya, atau teman-teman bisa pakai jalur yang order booking. Jadi kita antri jual dulu nih dari hari sebelumnya. Bisa nggak? Bisa. Oke. Ya. Targetnya berapa ya? Tinggal adjust aja kita mau target berapa persen kan? Atau kita bisa adjust dengan resistansinya di berapa nih di chart time frame yang lebih kecil. Itu bisa jadi referensi juga untuk take profit gitu. Berarti kalau misal udah order dari sehari sebelumnya, screeningnya hari itu, order di hari itu juga, besok pagi tinggal ngecek ya, dan apa enggak gitu ya? Iya, dan kalau misalnya transaksinya tidak selesai atau tidak dan, nah disitulah teman-teman harus mantau. Tapi kan gini kok, ada anggapan gini, semakin pendek jangka waktunya, resiko kan semakin besar. Benar. Udah gitu potensi keuntungan pun juga semakin kecil pasti kan. Iya. Orang akan bilang ya mendingan saya hold, misalnya saya dapat dividen, saya dapetin return yang lebih besar. Nah strategi yang diimplementasi sama Koko ini gimana sebenarnya realisasinya? Apakah memang benar dia kecil returnnya tapi resikonya juga kecil atau seperti apa kok? Oke, kalau saya kasih gambaran analogi dikit ya. Jadi saya kasih gambaran analogi perang deh. Mas suka nonton film Rambo gak? Dulu pernah nonton film Rambo? Pernah nonton sih tapi gak ngikutin banget. Yang perang itu? Iya. Film Rambo ya. Pemeran utamanya tahu siapa namanya? Tahu. Tahu lah ya. Yang badan bot itu kan. Dia sangat hebat gak? Iya. Dia pernah menang terus kayak di mana-mana. Menang terus gak pernah mati gitu kan. Dia menghajar 1 batalion perang, 1 batalion tentara sampai habis sendirian. Rambo. Dan analogi tadi kita konversi ke trading. Trading itu ibaratnya saya pergi perang nih. Ke medan peperangan. Strategi trading ada banyak. Ada trend following, swing trading, day trading, sama scalping. Oke. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di frekuensi kita berperangnya. Contoh kita pakai yang trend following, yang agak jangka panjang. Kita perangnya berapa kali? Ya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Baru kita transaksi beli jual. Kalau misalkan swing trading, seminggu mungkin 2-3 kali. Day trading sehari sekali. Scalping mungkin sehari bisa beberapa kali, sehari bisa 5, 7, 10 lebih sebagainya.
Nah pertanyaannya Mas, kalau Mas pergi berperang nih, ada risikonya gak? Ada. Risikonya apa? Ketembak. Ya, kalah perang lah. Ketembaknya banyak ya, banyak bagian. Bisa di lengan, paha. Paling parah mungkin leher kepala gitu ya. Langsung headshot, langsung dive gitu kan. Sama kayak di trading juga. Di trading juga ada risiko. Risikonya apa? Tertembak. Semakin sering dia berperang, otomatis risikonya kan semakin sering tertembak juga. Tertembaknya itu pun random ya. Ada yang di tangan, lengan, atau bahkan di kepala. Saya pernah gak ngalami kondisi tertembak di kepala minus 10%, 20%? Jawabannya pernah. Cuma di sisi lain memang menawarkan reward yang tinggi. Kayak misalkan tadi Rambo menang perang terus lah ibaratnya. Otomatis dia kan bisa memiliki resource perang itu lebih banyak kan. Nah kalau aku ibaratnya day trading itu kita malu Mas cara screenshot. Ya screenshot cuma 1%, 2% doang lah. 1-2% itu gross atau net kok? Gross, berarti belum dikurangin transaksi ya? Oke. Malu secara screenshot. Tapi teman-teman coba bandingin deh. Kalau itu dilakuin terus ya konsisten daily gitu ya. Kita gak ngomong lah win rate 100%. Karena kan gak mungkin dong. Gak ada strategi apapun yang punya win rate 100%. Kita ngomong lah win rate di 70%an. Itu sebulan portfolio growth bisa nyentuh 5-10% loh sebulan. Sebulan loh ya? Itu versi yang paling pesimis. Karena saya dulu pernah sebulan bisa growth 20-25% dengan cara day trading. Tradingnya kayak gitu, belinya sore, jualnya besok pagi. Terus konsisten selama 20 hari, ya berarti rata-rata sehari bisa growth 1%. Itu ngomong kasarnya lah ya. Net setelah dikurangi rugi untungnya lah ya. Kita dapat sebulan bisa 20%. Bisa. Dan menariknya lagi, dalam strategi yang saya pakai gitu ya, ternyata ada beberapa kondisi tertentu yang membuat kita itu bisa all in Mas di satu saham tertentu. Jadi taruh semua uangnya di satu basket itu. Punya portofolio 200 juta, all in langsung. Kenapa? Karena ada polanya. Oke. Saham ini ada isu apa misalnya atau ada apa bilangnya ya? Pola tertentu. Iya. Bukan ada isu lah, lebih ke rumor tertentu atau misalkan ada katalis positif tertentu. Oh ini kemungkinan besar akan naik sahamnya. Itu kalau jackpot berarti. Iya. Jadi oke, kita dapetnya 2%, tapi sekali hantam 200 juta Mas. Kenyang gak? Kenyang. Berarti emang strategi ini bisa dikatakan secara frekuensi dalam sebulan tuh sering ya transaksinya. Ya, Karena sehari sekali sampai 2 kali. Ya. Tapi kalau misalnya taruhlah orang misalnya bilang, aduh untungnya cuma 1%, 2% sekali ambil posisi. Tapi ketika win rate-nya di kisaran hampir 70%, harusnya konsistensi itu bisa cukup gede juga ya kok ya dalam sebulan ya. Benar. Karena kalau dari saya ya lebih memegang prinsip percuma kita beggar Mas 100% 200%. Tapi beggarnya cuma pakai uang 1 juta rupiah. Dari 1 juta anggaplah jadi 3 juta. Terus kenapa gitu? Dan itu yang pertama. Yang kedua, saham multi beggar itu gak mungkin waktu tunggunya cuma sehari 2 hari Mas. Bisa tahunan. Jadi kayak duit kita ngendap di sana tahunan dan belum tentu juga multi beggar. Bener gak? Jadi udah sabar nunggu tapi gak dapet juga gitu ya. Karena gini konsepnya, gak mungkin suatu harga saham naik terus-terusan, bener gak? Betul. Gak mungkin chartnya begini terus Mas. Bisa jadi kayak gini, dia naik 20%, turun lagi ke BIP, baru naik 40% Mas. Terus turun lagi ke plus 20% portofolio kita. Kuat gak kayak gitu? Belum tentu semua orang kuat kan? Jadi itu yang jadi trouble juga dan jadi reason utama kenapa saya coba untuk ngulik day trading ini gitu. Karena buat dapat saham beggar dengan psikologis orang gitu ya, apalagi dalam tanda kutip gak ada informasi insider apapun, menurut saya susah. Itu hanya bisa dilakukan kalau terjadi crash ya, dan juga di saham komoditas kalau lagi ada crash. Di luar itu susah untuk dapat multi bagger. Jadi strategi ini sebenarnya kita bisa bilang bahwa apapun informasi atau berita yang ada gitu ya, tersirkulasi lah kita ibaratnya di pasar, kita fokus dengan pergerakan yang realnya seperti apa gitu kan. Iya. Karena pergerakan real itu sebenarnya mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, dan itu prinsip analis teknikal. Semuanya sama. Karena kan harga naik, ada uang yang terlibat nih. Gak mungkin uang yang terlibat itu uang bohongan kan. Kan gak mungkin kan ketika Mas beli saham tapi duitnya gak kurang. Gak ada kan kayak gitu kan. Duitnya real. Jadi ketika dia beli harga naik itu pasti ada something. Dan apalagi jumlahnya besar. Dari dulu emang sudah menekuni si teknikal ini sendiri kok? Atau emang dulu tuh sempat belajar mungkin fundamental atau
Atau gimana perjalanannya sampai akhirnya temu cara seperti ini? Kalau dari saya, untuk technical ya, untuk technical sendiri saya udah start belajar dari 7 tahun lalu. Ketika masih kuliah di semester 5 atau semester 6. Oke, berarti itu udah ngerasain pahitnya minus banyak. Cuma beruntungnya dulu ketika kuliah kan gak ada duit. Jadi minus ya udah pasrah gitu kan. Nggak top up, nggak ada duit kan buat top up kan. Jadi belajar teknikalnya 7 tahun lalu sampai 8 tahun lalu, tapi fokus di day tradingnya baru 3 tahun belakangan. Ada nggak portofolio swing? Ada nggak portofolio invest? Jawabannya ada. Cuma memang saya lebih fokusnya di day trading gitu. Kalau komposisi portofolio sekarang, pertama yang paling gede invest, karena memang bursa kita juga lagi drop dan banyak saham yang murah dan menarik. Kedua ke day trading, ketiga ke swing atau trend following. Berarti sebenarnya secara portfolio pribadi cukup mix ya, Eko ya. Tapi kalau untuk setiap hari yang dilakukan tuh di trading jadi. Iya, di trading. Oke. Jam 3:30 udah siap-siap screening, cari yang bagus, catat kode sahamnya, udah 15.50 tinggal beli. Pertanyaan saya simpel kok. Sebenarnya strategi day trading ini cocok gak sih buat semua orang? Karena kan gini ya, my friends pasti punya kesibukan. Tapi semua orang punya satu kesamaan. Semua orang pasti mau untung. Betul. Ya kan? Dan mayoritas orang maunya instan. Jadi sebenarnya kan day trading itu adalah pilihan semua orang, tanda kutip ya. Iya. Tapi pertanyaannya cocok atau enggak? Karena saya sering dengar nih, wah kok saya baru beli turun gitu. Komplain. Atau mungkin turun pusing. Iya. Ini sebenarnya cocok nggak sama semua orang? Atau memang ini hanya cocok untuk karakter orang tertentu kok? Jawaban saya adalah day trading itu bukan untuk semua orang. Saya harus jujur nih. Karena kalau misalkan saya jawab day trading untuk semua orang, semua ke day trading. Jawabannya enggak. Menurut saya day trading itu tidak untuk semua orang. Jadi orang-orang seperti apa yang memang lebih cocok untuk day trading? Satu udah pasti orang yang disiplin. Terus kemudian disiplin itu dalam artian ya udah kalau harganya sudah harus stop loss ya stop loss. Harus sudah take profit ya take profit. Berarti cut loss itu gak dosa ya kok? Iya. Inti utama dari day trading itu kebanyakan orang ya kalahnya di mana? Di sifat greedy-nya mereka. Nanti dulu tahan. Saya mau nyeplok lagi deh. Sifat greedy mereka. Oke. Ini saya udah boleh tambahin belum? Silakan. Jadi kalau misalnya teman-teman mengincar profit yang besar dalam waktu yang singkat, itu win rate teman-teman itu akan sangat-sangat kecil. Intinya di sana. Tapi sebaliknya, kalau misalnya teman-teman hanya mengincar profit yang kecil-kecil, itu win rate-nya akan besar. Tentu suka kasih analogi gini mas, ke alumni-alumni saya. Misalkan nih, dalam sebuah kolam, dalam sebuah lautan yang luas deh, ada ikan besar, ada ikan kecil ya mas. Lebih banyak mana mas? Ikan besar atau ikan kecil? Ikan kecil ya. Ikan kecil itu saya analogikan sebagai saham yang naik, tapi di bawah 10% mas. Ikan besar saham yang naik di atas 10%. Dalam day trading, setiap harinya, lebih banyak ikan yang kecil dibanding ikan yang besar. Pasti lebih banyak. Saham yang naik di bawah 10% itu pasti lebih banyak daripada saham yang naik di atas 10%. Betul. Lebih gampang gak kita mancingnya? Lebih gampang dong nemunya dong. Make sense dong. Kemudian lanjut, kita mancing ikan yang kecil nih. Oke, kita punya umpan, kita udah mancing ikannya. Ikannya gigit umpan kita. Oke, gak berhasil kita tarik ke kapal. Kegigit lagi umpannya, enggak berhasil lagi kita tarik ke kapal. Oke. Nah kalau kayak gitu, apa sih mas yang rugi dari kita? Umpan dong. Umpan kita dimakan, tapi ikannya gak dapet. Umpan itu saya ibaratkan sebagai fee sekuritas mas. Jadi kalau teman-teman mau day trading, cari ikan yang kecil, tapi ikannya suka gak dapet, sahamnya suka gak cuan, ya teman-teman ruginya malah double. Makanya day trading itu wajib punya win rate yang besar. Dan win rate yang besar itu diperoleh dari reward per trade yang kecil-kecil tadi. Pertanyaannya bisa dapat lebih gak? Bisa, tapi saya anggap itu sebagai bonus. Ya, gak selalu dapat ya? Gak selalu dapat. Dapat ikan yang besar nih, atau ikan yang kecil tapi gendut banget. Bisa gak? Bisa, tapi kan jarang, gak tiap hari. Beda cerita kalau misalnya teman-teman fokusnya kecil-kecil, itu win rate-nya akan besar. Saya berani garanti. Berarti memang strategi ini memang nggak buat semua orang. Karena tadi ada beberapa hal, salah satunya itu masalah disiplin tadi. Nah yang kedua yang sering kena adalah, contoh, seorang investor. Dia terbiasa untung 50%, 100%. Dapat 1% kenyang gak dia? Gak kenyang. Gak puas ya? Gak puas. Makanya dia cenderung, udah naik 1%, 2%, dia gak jual. Jadi malah berbalik rugi. Yang disalahin siapa? Strateginya.
Padahal enggak. Padahal nature strateginya, hukumnya seperti itu. Cuma dia nggak cocok dengan strategi itu. Kenapa? Karena dia sudah terlalu lama di dunia investing. Dia sudah terlalu nyaman, jadi untuk pindah kuadran itu nggak mudah. Bener. Tapi seandainya my friends di sini dengerin mau coba mulai belajar, itu harus dari mana kok? Starting point itu dari mana? Apakah misalnya ya untuk mereka, saya ngomong yang paling gampang adalah yang ada background sama sekali. Oke. Ya, saya harus mulai dari mana untuk bisa mulai jadi day trading kayak Koko Cuan lagi nih? Inti utama dari day trading itu ada 2 Mas. Yang pertama kita mau make sure sebuah saham itu penurunannya sudah mau selesai. Dan yang kedua kita mau make sure sebuah saham yang sudah naik itu besoknya lanjut naik. Sorry, berarti nggak boleh beli saham yang lagi downtrend atau nggak boleh? Jawabannya boleh kalau misalkan dia lagi di area support yang kuat. Oh, oke. Tapi biasanya saya hindari lah. Jadi saya udah buat screener tadi ya sebisa mungkin ada inflow di sana kan. Nah terus kalau misalkan kayak gitu kita startnya dari mana nih belajarnya bagi pemula? Paling gampang, teman-teman coba buka satu indikator apapun itu, dan teman-teman buat strategi dengan indikator tersebut. Lakukan itu secara daily, di candle, misalkan daily ya, contoh paling gampang misalnya, teman-teman lihat nih, saham-saham yang lagi deket moving average tertentu, teman-teman lihat responnya ketika di area garis moving average tadi. Besoknya dia naik atau turun. Berarti karakteristiknya dicek. Dia mulai mempelajari si indikator-indikator tertentu dulu, terus kira-kira dicek tuh cocok sama dia atau enggak. Iya. Cocok dengan strategi day trading atau enggak. Sesimpel, oke, kalau hari ini gue beli, besoknya gue untung enggak? Gue beli hari ini nih, misalkan di harga sekian lah, besoknya dia hijau enggak sih candlenya? Jadi gak usah pakai teori, udah langsung buktiin aja ya? Iya, langsung aja coba. Proven apa enggak gitu misalnya? Ngetes saya dengan indikator tertentu ya. Cuma baik lagi, indikator tadi saya nggak rely 100%. Karena pasti punya kelemahan dong. Makanya saya combine lagi dengan support resistance, candlestick, volume dan sebagainya. Jadi indikator tadi cuma perantara teman-teman aja buat masuk. Jadi sebenarnya mulainya kita bisa langsung tadi coba tes ya indikator tertentu, terus coba cek kalau misalnya diimplementasiin itu bisa menghasilkan apa enggak di hari esoknya. Gak usah dengan modal real ya, dengan masa lalu dulu aja. Backtesting dulu berarti. Iya, backtesting dulu aja. Sekilas, gak usah sampai detail banget, enggak. Coba ya pertama, cobain dulu ke IHSG-nya. Terus udah gitu, turunannya kemana? Ya ke blue chip-nya dulu dong. Baru ke saham-saham LQ45 atau IDX 30 polanya. Polanya itu bisa dipakai gak untuk day trading? Dan kalau dipakai, risetnya profit atau enggak? Tapi pernah gak sih kok kayak gini? Dalam sebulan, berhari-hari, loss terus. Sampai akhirnya, aduh ini, karena pasti kan ada fase di mana market tuh bener-bener susah banget. Parah banget. Ya. Misalnya contoh ya, kita ambil contoh, mungkin momen terdekat itu saya boleh bilang COVID ya. Itu kan ya sekelas blue chip saja langsung ARB gitu, buka-buka gitu. Jadi nyari yang mau naik itu luar biasa susahnya. Bener kan ya? Iya betul. Tapi ketika ngalamin fase seperti itu, pertanyaan saya adalah pernah apa enggak? Terus kedua, ketika berhari-hari loss, harus cut loss dan segala macam, itu apa yang dilakukan sama Koko? Apakah yaudah deh stop dulu, libur dulu sampai market kondusif, atau tetap terus? Oke. Pertama, jawabannya pernah atau enggak? Jawabannya pernah, tapi kondisinya dalam seminggu rugi terus enggak. Contoh 5 hari kan, pasti ada 1 atau 2 hari dia ada untung. Oke. Nangkep ya? Jadi 3 hari rugi oke lah. Tapi dia ya memang di minggu itu ditutupnya kerugian kan. Tapi rugi ya mungkin rugi tipis, gak rugi dalam. Biasanya yang saya rugi dalam kenapa? Tiba-tiba ada saham gorengan yang amblesnya signifikan. Dan automatic order saya untuk stop loss kelompat. Itu mungkin pernah. Gak bisa kayak sistemnya gak baca jadinya. Itu mungkin pernah kayak gitu. Itu yang parah lah. Itu sisi negatifnya. Kalau misalnya ngalamin hal seperti itu. Oh mesti ngapain? Contoh paling gampang. Libur atau ngapain? Kondisi IHSG sekarang lagi gitu bagus gitu kan. Apa yang saya lakukan nih? 1, saya cek dulu IHSG-nya seperti apa. IHSG-nya potensinya untuk lanjut turun atau memang penurunannya udah mau beres. Oke. Kalau misalkan opsi pertama nih, oke IHSG masih untuk lanjut turun. Yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah kurangi porsi saya untuk day trading. Contoh misalkan setiap hari day trading nggak modal 50 juta. Saya kurangi misalkan setengahnya ke 20 atau 25 juta di satu saham. Oh exposure-nya diturunin ya? Diturunin, risiko diturunin. Itu yang pertama dari sisi risikonya. Yang kedua, yang saya lakukan apa? Pemilihan sahamnya. Seperti yang tadi saya sempat cerita, IHSG turun, kita pilih saham yang kuat dengan IHSG yang turun. Kalau bisa dia naik lebih bagus lagi kan. Jadi sahamnya difilter lagi lebih detail. Bahwa saham ini
setidaknya saya sudah filter kontra dengan IHSG. Jadi 2 itu yang saya lakukan, kurangi porsi dan pemilihan sahamnya saya lebih hati-hati gitu. Dan frekuensinya juga nggak gitu sering. Jadi mungkin kalau IHSG lagi bagus, saya sehari bisa trading di 2-3 saham. Lagi jelek mungkin 1-2 aja, maksimal 2. Tapi rata-rata di 1 saham. Kita ngomong IHSG itu cuacanya ya sebenarnya. Iya, Kalau cuacanya tuh lagi kurang oke gitu ya my friends ya. Emang ada baiknya porsinya atau exposure-nya diturunin. Terus juga frekuensi diturunin sampai nanti dia mulai membaik lagi ya. Benar. Jadi ketika nanti cuaca yang mulai membaik lagi, baru tuh dinaikin lagi exposure-nya sama frekuensi dinaikin lagi. Jangan dilawan. Kalau misalkan lagi hujan ya pakai jas hujan, pakai payung kan. Jangan kalau lagi hujan lu Rambo aja masuk ke depan. Sakit gitu kan. Gak mungkin. Tapi pernah ngalamin loss besar banget gak sih kok? Pernah. Pernah gak sampai aduh trauma nih? Sampai trauma banget enggak? Enggak. Cuma mungkin ada beberapa alumni saya yang sempat kena kayak gitu. Kapok ya? Iya sempat kapok. Cuma saya selalu bilang, ya kalau misalkan kamu hilang dari sini uangnya, kamu harus bisa balikin dari sini. Dan itu saya yang selalu saya ajarin terus. Karena menurut saya ini tuh unlimited wealth ya yang kita bisa dapetin dari bursa kita. Jadi kalau ya udah hilang segini ya buat pelajaran. Dia hilang tuh alumni saya ya, alumni bidang saya. Dia udah dapetin floating gain 10%. Itu diperoleh dari hold seminggu misalnya. Tapi tiba-tiba saham itu gorengan dibanting sampai ARB. Dan dia gak tahu. Ada gak kayak gitu? Ada. Yeah. Jadi dia pelajarannya apa? Terlalu greedy kan? Harusnya udah profit gak? Harusnya udah profit dengan jumlah yang besar. Waktu itu sampai 3 digit. Hampir 3 digit lah di satu saham itu. Dari untung 3 digit jadi? Minus 3 digit juga? Minusnya hampir 3 digit. Oke. Untuk bahan belajar. Karena kan strategi saya ya udah untung kecil-kecil kan, tapi setiap hari kan. Tapi dia mungkin modifikasi ya silakan nggak masalah. Saya cuma kasih bumbu nasi gorengnya, silakan kamu mau pakai topping apa kan. Nah waktu Koko sendiri ketika ngalamin loss besar itu, turning point-nya tuh gimana kok? Maksudnya kan nggak gampang gitu loh, orang udah loss besar. Untuk bangkit lagi itu kan dia perlu motivasi yang lebih besar lagi kan. Apalagi kalau misalnya kita udah invest dalam skala yang besar. Besar tuh dalam arti kata bukan dari sisi duitnya ya. Tapi terhadap total kekayaan kita tuh porsinya udah mulai gede gitu ibaratnya. Itu kan pasti kan kena, psikologis kan kena banget kan. Nah kalau misalnya waktu itu Koko pernah ngalamin hal seperti itu, turning point-nya tuh apa kok? Yang selalu saya ingat adalah saya pernah dapat multi bagger mas. Di saham-saham tertentu. Dan kemudian ini cuma cut loss mungkin 20-30%. Jadi risikonya ya udah maksimal segitu. Tapi rewardnya bisa multi bagger plus kan. Terus kenapa saya harus mundur? Dan risiko maksimal kita kan ya udah 99%. Tapi pertanyaannya nggak mungkin kan trading kita sampai minus 99% kan. Risiko saya biasa ngelimit ya kalau misalkan di bulan itulah amit-amit portofolio saya sudah minus 10%. Saya baru stop. Stop, tenangin diri dulu, evaluasi strategi apa yang salah, apa yang harus saya lakukan. Di bulan depan baru trading lagi. Trading lagi tapi dengan syarat exposure-nya diturunin dulu. Risikonya diturunin. Kenapa? Karena saya punya pengalaman. Portofolio saya rugi minus 20%. Terus udah gitu, portofolio saya rugi minus 15%. Saya ningkatin risknya, malah ruginya makin dalam. Karena mau balas dendam ya? Mau revenge trading, mau cepat balik modal. Ya you name it lah ya. Itu pasti teman-teman pernah ngalamin. Akhirnya apa? Sebaliknya ketika teman-teman menurunkan risikonya, itu malah recover. Cuma takes time. Butuh waktu. Beradaptasi dengan keadaan ya. Menerima keadaan. Pertama kita harus accept dulu, kita menerima dulu kita salah. Jadi kita jangan denial, nah pelan-pelan kita baru bangkit. Dan kita meningkatkan confidence itu yang gak gampang. Tapi ketika kita sudah bisa confidence, mau ngegulung lagi itu lebih cepat lagi. Tek. Itu sedikit pengalaman lah, sedikit experience. Tapi kalau misalnya dari sisi saham-sahamnya sendiri kok, ada gak sih maksudnya, saya kalau misalnya sektor ini saya nggak mau, atau mungkin kalau misalnya grup tertentu saya nggak mau gitu, atau yang penting selama nilai transaksinya masuk indikator saya beli. Kalau secara sektoral tertentu atau grup konglomerasi tertentu saya nggak pernah ban siapapun, nggak ada. Itu tadi selama duitnya karakteristiknya bagus, baik lagi ya karakteristik ya. Kita kan harus cek besoknya kira-kira pergerakan harga sahamnya akan seperti apa kan. Dicek berdasarkan data masa lalu dulu nih. Kalau memang secara karakteristik ya udah kita masuk. Ada nggak saham-saham yang memang kayak gini? Contoh, hari ini naiknya 20%.
nilai transaksinya besar nih mas, 10 miliar. Tapi besoknya tiba-tiba enggak dikasih kita untung sama sekali, minimal 2% loh. Langsung dia turun. Ada nggak kayak gitu karakternya? Jawabannya ada. Dan itu saya temukan dari apa? Dari backtest di masa lalunya. Karakternya seperti apa di masa lalu. Oh ternyata saham ini kayak gitu karakternya. Dia udah naik dikit, naik 20%. Besoknya nggak dikasih naik sama sekali. Saya masuk gak saham kayak gitu? Enggak. Saya udah tandain tuh. Kayak saham ini saya gak mau masuk. Karena ibaratnya dia gak mau bagi-bagi cuan buat saya, ngapain saya masuk kan. Berarti lebih fokusnya tuh bukan di sektornya, bukan lebih ke arah grup tertentu, tapi berdasarkan backtesting, saham ini memang normalnya gak memberikan potensi keuntungan di hari mendatang gitu ya. Berdasarkan data yang coba dicek berdasarkan data dan karakternya ada kayak gitu. Jadi ketika itu udah langsung tuh ya. Di blacklist. Kayak muncul saham ini di screener, beli gak? Enggak. Bahkan saya juga ada list ya saham-saham yang memang gak mungkin saya beli gitu yang masuk screener saya. Itu ada. Salah satunya yang tadi itu? Iya. Karena itu udah tahu, pokoknya kalau lu beli ini besoknya lu rugi. Ngapain dibeli kan? Saya udah tahu, udah hafal. Karena tiap hari mantau, tiap hari tahu. Oke. Kok ada gak sih tips sama triknya ya buat my friends yang mungkin baru mau coba, atau mungkin mereka yang lagi bingung nih strategi apa yang optimal buat mereka, atau mungkin mereka yang lagi ngerasa aduh nih market nih susah banget, kok setiap saya ambil posisi kok salah terus kan kalau kita loss di market itu kan ibaratnya gini, siapa yang mau disalahin kan, nggak terlihat kan bentuknya kan. Bawaannya pasti kan kesel setiap hari. Betul. Nah ada nggak tips sama triknya dari Koko untuk mereka ini, untuk my friends nih? Pertama udah pasti teman-teman evaluasi metode dulu. Jadi kebanyakan kesalahan orang di luar sana juga ketika trading adalah dia tidak pernah mengevaluasi hasil trading yang dia lakukan. Kadang-kadang kita dia nggak tahu, ya, dia nggak tahu untung karena apa, karena strategi apa, rugi karena strategi apa. Contoh ketika dia sudah anggaplah itu namanya jurnal trading kan, perjalanan trading seseorang. Dia ada A dan B. Si A melakukan jurnal trading setiap hari. Si B tidak. Oke. Apa yang terjadi dengan si A di akhir tahun? Anggaplah portofolionya gak kemana-mana deh mas. Gak bertumbuh sama sekali. Stagnan lah ya. Stagnan. Si A ngapain di akhir tahun? Oke, dia ngecek lagi nih journaling dia. Oke, selama ini gue untung gak kena apa sih? Selama ini gue rugi karena apa? Kalau dia udah tahu itu, oke, gue udah tahu nih ternyata gue rugi karena kebanyakan gue FOMO. Gue terlalu ngincer saham-saham yang udah naik tinggi. Dan kemudian ternyata gue untung gak karena, gue untung gak karena beli saham yang uptrend dan lagi di support. Contoh kayak gitu ya. Apa yang dilakukan? Ya udah, yang kebiasaan dia yang bikin rugi dibuang loh. Oh, yang cocok dengan gaya dia itu yang dipakai, yang memang kelihatannya rugi beberapa kali dengan cara yang sama itu dibuang. Dan di tahun 2025 dia sudah trading dengan style yang baru. Dioptimasi lagi nggak cara yang ini? Dioptimasi lagi. Dioptimasi terus menerus sampai dia bertumbuh portofolionya. Beda dengan si B. Ya udah ada, si B juga sama portofolio gak kemana-mana. Tapi dia gak tahu harus ngapain. Sepenting itu ya jurnal trading ya? Kayak catatan kehidupan, catatan trading kayak gitu kan. Jadi kita bisa tahu event-event apa yang memang berpengaruh ke portofolio kita dan strategi kita. Karena saya punya total 6 rumus nih untuk day trading ya. Ini saya share juga ke alumni webinar saya. Setiap alumni saya mengajarkan hal yang sama mas. Buat jurnal, lu pakai strategi apa yang sering lu pakai, tulis. Karena setiap orang kan karakteristiknya beda nih mas. Saya dengan Mas Wat kan beda kan. Ada yang mungkin dia agak berani, agak nekat dan bisa hold lebih lama, ada yang enggak kan. Nah sampai nanti di akhir tahun pasti teman-teman akan tahu nih, oh strategi mana yang membuat portofolio gue lebih untung. Kalau udah ketemu itu, pakai terus. Pakai terus aja. Yang jelek buang. Yang jelek dibuang. Yang bagus pakai terus. Bagus pakai terus, dioptimalisasi lagi. Ada nggak nih yang kira-kira oke, udah bagus nih. Dicatat lagi jurnalnya dong. Anggaplah di tahun depan portofolio sudah growing 5%. Oke, dikit. Apa ya yang bisa gue optimalin lagi ya? Kayak gitu terus. Kan itu perjalanan. Nggak bisa di perjalanan itu kita stagnan aja nggak ngapa-ngapain. Ini bagus banget ya. Jadi dari jurnal trading tadi, awalnya kita di tahun pertama, ini saya ngomong case yang mungkin sering terjadi ya my friends ya. Jadi di tahun pertama kita buang yang memang mungkin nggak bagus. Kita ambil cara yang bagus untuk dioptimalin lah di tahun mendatang. Benar.
pasti tahun mendatang kan pasti kan kita lihat ya, di antara itu semua strategi ketika kita mungkin di waktu tertentu belinya atau mungkin dicampur dengan sedikit indikatornya diapain, itu mungkin hasil lebih bagus lagi kan. Berarti yang hasil lebih bagus itu dipakai, yang hasilnya nggak terlalu bagus meskipun profit itu bisa dikurangin penggunaannya. Dikurangin atau dibikin cara yang bikin lebih optimal lagi. Sesimpel gini ngeceknya. Proses sebenarnya kok ya. Paling gampang gini mas. Misalkan contoh saya beli sebuah saham di harga 100 nih. Besoknya saya jual di 103 mas. Ternyata di besoknya itu harga sahamnya naik ke 110 mas. Bisa dioptimalin gak? Bisa kan? Dari 3 ke 10 kan? Iya. Dengan nunggu sebentar gitu ya. Apa tuh yang bikin dari 103 ke 110 tadi? Polanya apa sih yang terjadi? Jadi ketika itu terjadi berulang lagi, kita bisa pakai yang baru kan? Oke. Lebih profit gak? Lebih profit. Oke kok, ini coba saya recap ya obrolan kita dari tadi ya. Jadi saya harus ngomong di awal bahwa day trading itu gak buat semua orang. Ya, betul. My friends ingat ya, ini bukan buat semua orang nih ya. Tapi ini bisa dipelajari. Benar. Sama semua orang tersebut. Benar. Ya, jadi tadi kalau saya hafal langkah-langkahnya, yang pertama itu adalah kita akan mulai coba dulu dengan indikator-indikator yang cocok sama kita. Jadi sebenarnya ibaratnya kayak nyetir sih. Jadi tempat duduk yang pas gitu ya. Ini kira-kira supaya nyaman seperti apa. Feeling-feelingnya ya. Feelingnya. Karena ingat ya my friends ya, bukan berarti cocok di Koko Cuan lagi cocok di saya enggak. Betul. Bisa jadi cocok di saya mungkin gak cocok di my friends juga. Bener kan ya? Betul. Jadi ketika kita tahu oh ini yang cocok sama kita. Tadi yang saya catat benar-benar penting itu adalah journal trading tadi ya. Jadi ketika nanti sudah mulai coba trading ya. Oh ini kira-kira ini pas nih. Jangan lupa untuk dicatat resultnya seperti apa. Karena nanti di tahun pertama kita tahu nih kesalahan apa yang kita buat. Itu yang akan kita perbaiki di tahun mendatang. Yang jelek-jelek, yang caranya salah dibuang. Yang memang optimal, yang bagus bisa kita pakai di tahun mendatang. Benar. Di tahun tersebut kita bisa rapihin lagi supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi sebenarnya dengan mencatat kita jadi tahu kesalahan kita di mana ya kok. Betul. Makasih banyak kok atas waktunya. Tapi sebelum kita udahan, saya mau kasih beberapa pertanyaan cepat nih. Boleh. Saya pengen Koko jawab di segmen This or That ya. Jadi Koko langsung mikir. Oke, gak usah pikir ya. Kok mikirnya nanti aja. Kan belum 3:30. Jadi kita mikirnya nanti aja. Koko tolong jawab secepatnya ya. Day trading or swing trading? Day trading. Day trading. Analisa fundamental atau analisa teknikal? Dua-duanya gak bisa ya. Dua-duanya gak bisa? Teknikal. Teknikal, oke. Blue chips atau gorengan? Kalau duitnya kecil gorengan. Kalau duitnya gede blue chip. Jadi iya dong. Ini sebenarnya kalau saya mau recap untuk jawaban yang terakhir ini karena masalah di likuiditas ya kok ya. Iya likuiditas. Ya. Karena my friends makin besar dananya ya makin sedikit Susah. pilihannya. Makin susah untuk trading. Oke kok, makasih banyak Thank atas you. waktunya. Makasih udah mau sharing-sharing juga. Jadi my friends, kita sudahi ya ngobrol sama Koko Cuan lagi. Dan buat my friends yang memang punya time frame-nya itu jangka pendek dan memang mau belajar day trading, tadi udah di sharing ya. Tadi saya juga udah coba recap. Sebenarnya kalau untuk saham itu kita nggak perlu banyak belajar, yang penting implementasinya. Dan mau belajar dari apa yang tadi kesalahan yang udah kita perbuat supaya hasil bisa lebih optimal lagi. Nah kedepannya my friends, kalau seandainya my friends ada ide kira-kira siapa yang harus kita undang supaya bisa mendapatkan insight yang lebih bagus, silakan komen di bawah ya. Kita akan jumpa lagi di episode Tiger Talker selanjutnya. Thank you. Sama-sama.